Halo teman-teman, kembali lagi bersama B-Story. Buat yang baru mampir di sini, terima kasih ya sudah klik video ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita rapatkan barisan, simetriskan kedudukan, dan jangan lupa beli camilan. Pada kali ini, B-Story akan menceritakan sebuah film yang berjudul Resurrected Victim yang rilis tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan kisah seorang jaksa Seo Jin Hong yang terobsesi untuk menangkap orang yang membunuh ibunya. Cerita dimulai pada saat hujan. Ada ibu parubaya berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba, seorang pria dengan sepeda motor mencoba merampoknya. Dia terseret oleh sepeda motor sampai keduanya jatuh. Perampok itu berdiri, lalu menikamnya, kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Tidak lama setelah itu, seorang lelaki datang berlari ke tempat kejadian. Dia adalah Jin Hong, seorang siswa di perguruan hukum. Wanita parubaya itu adalah ibu Jin Hong. Dia mencoba menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Tujuh tahun kemudian, dia menjadi seorang jaksa. Dia sangat tegas dan menjunjung tinggi hukum dengan seadil-adilnya. Suatu hari, saudara perempuannya Hye Jung meneleponnya. Dia meminta untuk segera pulang karena ibunya sedang ada di rumah. Saudara perempuannya memiliki gangguan mental disorder. Jadi Jin Hong berpikir saudaranya itu mengarang cerita. Dia menelepon suami Hye Jung untuk memeriksa kondisi dan kembali ke rumah untuk melihatnya. Saat di depan pintu, dia melihat sandal ibunya. Yang mengejutkan lagi, dia melihat ibunya dengan kepala matanya sendiri. Ibunya berperilaku normal, menonton TV dan menyiapkan makan. Tidak lama setelah itu, seorang pendeta dan beberapa umatnya datang untuk bertemu Hye Jung. Alangkah terkejutnya, mereka semua melihat Myung Suk yang bangkit dari kematian dan berdiri di depan mereka. Mereka ketakutan melihat Myung Suk dan mulai berdoa kepada Tuhan. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba Myung Suk menyerang Jin Hong dengan pisau. Tapi ditangkis oleh pendeta dan tiba-tiba pingsan. Ambulan dan polisi datang dan mereka dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini membuat Badan Intelijen Korea merespon tentang kasus itu. Mereka mengatakan, kejadian ini terjadi di seluruh dunia. Orang mati hidup kembali untuk membalas dendam. Para intelijen menyebutnya Resurrected Victim atau RV. Dan kasus ini merupakan kasus pertama di Korea Selatan. Yang intinya, kebangkitan korban hanya terjadi bila pelakunya belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan jika mereka sudah balas dendam, mereka akan lenyap. Para intelijen, polisi dan Jin Hong sedang mencoba untuk menyelidiki kejadian tersebut. Fakta bahwa ibunya menyerang Jin Hong membuat mereka berpikir bahwa dia ingin membalas dendam kepada Jin Hong. Kemudian Jin Hong menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan menemukan ada kejanggalan pada investigasi pembunuhan ibunya 7 tahun lalu. Kemudian dia berhasil menemukan saksi baru yang mengatakan ada orang lain yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Orang itu adalah Lee King, penjahat yang paling dicari di Tiongkok. Polisi menyuruh detektif senior untuk menyelidiki kasus Jin Hong. Detektif itu bernama So Hyun. Kemudian dia menemui Hye Jung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
tapi tidak menemukan hasil apa-apa selain fakta bahwa Ibu Jin Hong sangat mencintai anaknya. Jin Hong dan timnya berhasil menemukan Lee King di sebuah apartemen. Mereka mencoba menangkapnya, tapi dia melawan dan menusuk rekan Jin Hong. Lee King mencoba melarikan diri dan Jin Hong mengejarnya. Saat mengejar Lee King, dia melihat seorang gadis kecil yang sepertinya pernah ia lihat. Saat bersamaan, Lee King mencoba untuk menikam Jin Hong dengan garpu. Tapi tepat sebelum dia hampir ditikam, polisi datang dan menembak Lee King di kakinya. Kemudian membawanya ke kantor polisi. Seorang ilmuwan datang kemudian berbicara dengan Ibu Jin Hong. Dalam pembicaraan itu terungkap bahwa ibunya datang untuk balas dendam karena anaknya adalah penyebab kematiannya. Jin Hong kemudian mengambil DNA Lee King dan mencocokkannya dengan DNA yang ada di kuku ibunya. Dan ternyata hasilnya berbeda, yang membuatnya berpikir bahwa polisi sudah merekayasa kasus ibunya dengan menangkap orang yang salah. Namun saksi yang pernah ia temui bilang ada 2 orang pelaku, yang berarti masih ada 1 orang lagi yang belum diketahui identitasnya. Kemudian detektif mengetahui bahwa Myung Suk telah mendaftarkan asuransi untuk seorang anak perempuan bernama Enji dan ayahnya. Mereka berdua meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di jalan dekat Jin Hong tinggal. Dan uang asuransi itu dibayarkan kepada kakek Enji. Saat detektif sedang menginterogasi Lee King, Jin Hong datang. Dia menanyakan identitas pelaku kedua yang menikam ibunya. Setelah menikam ibunya sekali, ia kemudian berlari membawa dompet ibunya dan melihat orang aneh mengambil pisau dan menikam ibunya berkali-kali. Anggota intelijen datang dan membawa Lee King pergi. Mereka membawa untuk mengamati apa yang akan terjadi jika Lee King bertemu dengan Myung Suk. Saat mereka bertemu, lampu-lampu mulai berkedip. Myung Suk kemudian berdiri dan membunuh Lee King. Setelah itu dia pingsan lagi. Para intelijen mengira itu adalah akhir dari balas dendam Myung Suk. Mereka membuang tubuh Lee King di sungai dan membawa Myung Suk ke hutan agar dapat pergi menghilang dengan tenang setelah membunuh Lee King. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Semua lampu mobil pecah dan membuat tempat itu gelap. Kemudian Myung Suk bangkit dari kursi roda dan pergi. Di tempat lain, detektif dan Jin Hong menemukan catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh seorang mantan polisi yang bekerja di dekat rumah Jin Hong 9 tahun yang lalu. Di catatan itu dia memberitahu mereka bahwa suatu hari ia mendapatkan telepon dari anak kecil minta pertolongan karena ayahnya sedang mabuk berat. Saat melihat kondisi ayahnya, dia malah meninggalkan anak itu dan menyuruhnya jangan khawatir karena saat ayahnya tersadar semua akan baik-baik saja. 1 jam setelah itu, Ibu Jin Hong datang kepadanya mengendarai truk pick-up. Dia menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Dia menyuruhnya untuk mengurus sebuah truk yang Jin Hong curi. Keesokan harinya, dia menemukan gadis kecil meninggal di pinggir jalan, seperti habis tertabrak mobil. Namun polisi itu menutup rapat-rapat mulutnya akan kejadian itu. Beberapa minggu terakhir ini, gadis kecil yang sama mulai mengikutinya setiap hari, seperti mengharapkannya mati untuk menebus dosa. Dan di akhir suratnya, dia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ulah Jin Hong.
Tapi Jin Hong sendiri tidak mengerti kenapa dia menjadi dalang kejadian tersebut. Tak lama setelah itu, dia menelepon Hye Jung bertanya apa yang terjadi pada saat malam kelulusannya dulu. Hye Jung berkata bahwa ibunya dan Jin Hong telah membunuh 2 orang. Dia kemudian pergi ke tempat di mana dia mengadakan pesta kelulusan bersama teman-temannya. Dia ingat saat itu, dia sangat mabuk dan kemudian mencuri sebuah truk untuk pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, dia menabrak seorang gadis kecil, namun dia tidak menyadari hal itu. Di depan rumahnya, ibu dan saudaranya mengetahui bahwa Jin Hong mencuri sebuah truk dan mendapati ada darah di bumper truk tersebut. Ibunya pergi membawa truk itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Lalu dia menemukan mayat gadis kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Tiba-tiba ayah gadis kecil itu datang, menyadari hal itu. Dia mencoba untuk kabur dengan truk. Ayah anak itu mengejarnya dengan sepeda motor. Karena panik, Ibu Jin Hong menyerempet motornya dan membuatnya mati di tempat. Kembali ke Jin Hong. Dia tiba-tiba melihat gadis kecil itu di bus dan mencoba mengejarnya dengan mobil. Karena dia terlalu fokus melihat bus itu, dia menabrak mobil di depan dan mobilnya rusak. Tak jauh dari situ, Jin Hong mengambil mobil bak yang penuh tong bensin dan berusaha mengejar bus itu lagi. Tidak lama setelah itu, dia melamun dan menabrak mobil lain yang membuat mobilnya terbalik. Gadis kecil itu muncul dan mencoba membalas dendam. Tiba-tiba, Ibu Jin Hong datang meminta pengampunan kepada gadis kecil itu. Tapi Jin Hong menyuruh ibunya berhenti membenturkan kepalanya ke aspal. Karena sekarang ia tahu kebenarannya dan ingin bertanggung jawab. Dia mencoba bunuh diri dengan menabrakkan diri ke truk yang lewat. Ibunya memohon pada gadis kecil itu untuk memaafkan Jin Hong. Tiba-tiba truk pick-up meledak dan Jin Hong terhindar dari kematian. Ibunya dan gadis kecil itu kemudian menghilang. Bukan karena mereka memenuhi balas dendamnya, tapi karena mereka telah memaafkan Jin Hong. Ternyata ibunya bukan RV pertama di Korea Selatan. Gadis kecil dan ayahnya juga RV. Ibunya dibunuh oleh ayah gadis itu karena dia adalah orang yang membunuhnya. Di akhir cerita, Jin Hong menyerahkan diri kepada polisi. Ia merasa bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dia menyadari betapa ibunya sangat mencintainya. Dia berkorban banyak untuknya, tapi dia selalu dingin kepada ibunya. Peneliti menemukan sesuatu yang baru tentang kasus ini, karena ini adalah satu-satunya RV yang memaafkan pelakunya dan tidak menuntut balas. Dan tamat. Jika kalian suka, like dan subscribe channel ini. Akhir kata, semoga sehat selalu dan banyak rezeki buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan jadi beban orang tua. Bye-bye.